Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Mas Guru SMK 7 Solangun. Yang mudah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulil jamaah amma ba'd. Yang pertama, sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di aula kantor Guru SMK 7 Solangun ini. Kemudian salam bersama-sama kita kirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang hormati dan muliakan, yang pertama kami mengucapkan terima kasih karena sudah bisa untuk meluangkan waktu berbagi berkumpul bersama di ruang aula guru kita ini, yaitu dalam rangka kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solangun. Salah satu tugas kami itu melaksanakan sebuah aksi nyata. Pada kesempatan aksi nyata di modul 1.4 ini, kami ingin berbagi tentang sebuah materi itu budaya positif. Jadi pada hari ini kami akan menyampaikan apa itu budaya positif dan bagaimana implementasinya di sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, yang pertama, jadi ini merupakan sebuah tugas wajib bagi kami selaku calon guru penggerak untuk memberikan pengimbasan kepada seluruh majelis guru yang ada di SMK 7 Solangun ini berbagi praktek baik. Jadi oleh karena itu nanti kami minta Bapak Ibu sekalian memperhatikan apa yang akan kami sampaikan. Sekiranya nanti ada yang ingin didiskusikan bersama, saya berharap kita bisa berdiskusi pertama. Nah, yang diawali pertama yaitu ini data saya. Ya, apa itu budaya positif Bapak Ibu sekalian? Saya yakin pada dasarnya kita semua sudah melakukan itu budaya positif di sekolah kita ini. Ya, ketika kita cerita tentang budaya, itu sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaan atau kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita cerita kaitannya di sekolah, maka budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, misal setiap hari Bapak Ibu guru piket berdiri di depan nyambut kehadiran para siswa-siswi kita dengan menggunakan metode 5S, salam, senyum, sapa. Itu adalah salah satu implementasi dari budaya positif tersebut. Intinya itu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan. Nah, jadi pada dasarnya tujuannya adalah agar para murid kita itu menjadi pribadi yang kritis. Intinya siswa Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang kita harapkan pada peserta didik kita hari ini itu bagaimana mereka memiliki nalar kritis, tidak pasif lagi, tapi mereka memiliki keaktifan. Salah satunya mereka mampu berpikir dengan menggunakan logika dan ide-ide cemerlang mereka. Kemudian juga intinya kemudian siswa-siswi kita memiliki rasa hormat. Bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, ini PR bersama kita hari ini, yaitu masalah etika para peserta didik kita yang kalau kita boleh katakan hari ini menjadi masalah. Nah, selanjutnya yaitu kita juga berharap budaya positif ini akan menghadirkan para peserta didik kita yang memiliki rasa tanggung jawab. Jadi ini Bapak Ibu sekalian tentang apa itu budaya positif. Nah, selanjutnya dalam budaya positif itu contoh konkretnya Bapak Ibu sekalian itu adalah penerapan dari disiplin positif. Saya rasa kita semua pasti sudah sepakat bahwasanya disiplin ini merupakan hal yang paling urgen yang perlu kita terapkan. Nah, sebagaimana di sini dikatakan, ketika kita memaknai kata disiplin, biasanya kita cerita tentang menaati aturan, datang tepat waktu, balik tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu. Biasanya kita dalam mindset atau logika kita selama ini berpikir bahwasanya disiplin itu tentang bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Tapi pada dasarnya disiplin ini memiliki makna yang cukup luas Bapak Ibu sekalian. Di sini misal disiplin banyak orang yang memandang sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, artinya agar orang tersebut patuh, ya, taat. Kemudian memiliki kecenderungan ketika
ketidaknyamanan. Dalam konotasi negatif, kata disiplin sering dianggap tidak nyaman. Disiplin nih, kan sekolah ini itu konotasi negatif. Padahal harusnya kita ubah dari negatif menjadi positif. Kemudian juga dikatakan dihubungkan disiplin itu biasanya dengan tata tertib. Ya, kalau tidak ada tata tertib maka tidak disiplin. Nah ini, selama ini kita berkeyakinan seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Selama ini kita melakukan itu. Kalau siswa tidak disiplin maka ada sanksi. Misal yang kita lakukan selama ini, contohnya, Ibu Wakasis misal kalau ada siswa yang telat, ada hukuman yang mereka terima. Nah ini yang biasanya dalam pemahaman kita selama ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan disiplin, salah satu tokoh pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara Karam menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari orang lain. Jadi untuk menerapkan disiplin positif ini Bapak Ibu sekalian, yang dibutuhkan dua alasan. Pertama internal, yang kedua eksternal. Nah internal ini yang perlu kita tanamkan kepada para peserta didik kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana nantinya mereka memiliki sebuah keyakinan disiplin itu bukan untuk menaati aturan, bukan takut kalau tidak disiplin mereka akan dihukum, bukan seperti itu. Tapi mereka memiliki kesadaran bahwasanya disiplin itu penting bagi mereka sendiri. Diilustrasikan mungkin seperti Pak Rusli yang tinggal di dekat Kapolres, sering depan rumah beliau itu orang nongkrong berhenti kalau ada razia. Nah kenapa orang menggunakan helm misal sebagai contoh? Di awal pasti rata-rata alasan kita takut ada polisi, takut kena razia, ditilang. Itu awalnya aturan. Nah bagaimana dengan disiplin positif nanti? Keyakinan kita nanti. Akhirnya kalau awalnya orang berpikir gara-gara tahan aturan, selanjutnya orang memiliki kesadaran bahwasanya nanti kalau saya pakai helm itu untuk keselamatan saya. Kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, saya bisa melindungi badan saya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu yang kita harapkan nanti para siswa-siswi kita mentaati aturan bukan karena takut, tapi karena mereka ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya juga di modul ini, ini sebuah penjelasan dari seorang ahli Diane Dozer dalam bukunya Respecting School Disiplin pada tahun 2001. Dia mengatakan bahwa arti dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Intinya Bapak Ibu sekalian, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya disiplin positif ini kita tegakkan, kita terapkan dalam rangka agar para peserta didik kita tuh bisa menghargai diri mereka sendiri. Ya bukan karena mereka takut dengan aturan, bukan karena mereka takut dihukum, bukan. Tapi bagaimana disiplin itu menjadi bagian dari diri mereka dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Jadi ini Bapak Ibu sekalian tentang disiplin positif. Nanti kalau ada Bapak Ibu sekalian pertanyaan, kita di sesi akhir ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sering melakukan tindakan kepada para siswa-siswi kita. Nah, di sini ada namanya teori motivasi perilaku. Kenapa siswa kita melakukan sesuatu? Ya, kenapa siswa kita misal kita di kelas lah contoh Bapak Ibu sekalian. Ya, ada siswa kita suruh untuk mengerjakan sebuah tugas. Kemudian mereka dengan cepat menyelesaikannya. Nah, ketika mereka melakukan sesuatu pasti mereka punya alasan. Ya, nah pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya tanya,
Secara umum, apa alasan siswa-siswi kita mentaati aturan, disiplin misalnya di sekolah? Ya, apa alasan kira-kira? Ketika kita nengok, kita inginkan seperti itu, siswa-siswi kita mentaati aturan. Kalau bisa boleh saya tanyakan, diskusikan kita sama-sama, apa alasan kira-kira para siswa-siswi kita itu mentaati aturan? Kira-kira apa Bapak sekali? Dari tiganya yang mana yang paling banyak kira-kira? Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang itu yang paling banyak Pak ya, untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan di sana. Atau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini alasan. Nah, kira-kira dari tiga ini mana yang paling banyak Bu? Kalau yang menurut Bu Farida? Ya. Ya. Benar. Sama, artinya pengalaman kita sama saya. Rata-rata anak kita itu, peserta didik kita itu, ketika mereka melakukan sesuatu di sekolah, wabil khusus yang berkaitan dengan disiplin, itu adalah untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari dari sebuah hukuman. Nah, ini mindset yang harus perlahan-lahan kita ubah nanti kepada para peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Atau yang kedua, nanti kalau siapa yang disiplin, siapa yang memulai tugas yang tepat waktu, ada hadiahnya. Ya. Atau kalau misalnya di tingkatan di pendidikan SD itu biasanya guru tuh pakai label bintang gitu ya kan, ada stempel bintang gitu. Ini pada dasarnya kalau untuk tahapan awal sih tidak salah, ya kan. Kalau siapa nanti yang duluan ngumpulin tugas, hadiahnya ada misalnya. Reward ya, tidak masalah sih pada awal, pada dasarnya. Nah, tapi secara teoritis kita ingin anak kita ini memiliki sebuah kesadaran keyakinan diri. Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau bisa di nomor 3, mereka menghargai diri mereka sendiri. Selaku seorang peserta didik, selaku seorang siswa, mereka menghargai diri mereka sendiri. Ketika mereka disiplin, bukan gara-gara orang lain, tapi gara-gara mereka ingin menghargai diri mereka sendiri. Bukan takut karena hukuman, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tapi dalam rangka mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah, jadi ini namanya teori motivasi perilaku Bapak Ibu sekalian. Dan kita berharap nanti para peserta didik kita berada di level yang ketiga. Walaupun hari ini rata-rata ya kita sadarlah, tapi itulah adanya anak kita nanti secara perlahan. Kalau hari ini mereka masih dalam tahap menghindari hukuman atau dalam rangka ingin mendapatkan hadiah dan semacamnya, kita berharap nanti selanjutnya para peserta didik kita tertanam sebuah keyakinan kalau mereka itu bisa menghargai diri mereka sendiri. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, namanya teori motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita pernah, saya rasa pengalamannya semua masih ada. Anak datang telat, ya, anak datang telat di pagi hari, ya, atau mereka sudah masuk ke kelas, izin Pak Bu mau ke kantin. Secara manusiawi, kita ketika anak mengatakan lapar, pasti kita akan mengatakan, ya, boleh buat, lapar. Tapi kadang ketika kita aturan, kamu tidak tahu waktu, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang kita melihat sebuah masalah yang dihadapi oleh para peserta didik kita dari sudut pandang, kadang kita selalu melihatnya dari sudut pandang negatif. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, saya yakin para peserta didik kita itu sebenarnya orang-orang hebat. Anak-anak kita itu unik, tapi memang kita sadari ada berbagai macam karakter yang mereka miliki. Makanya kalau kita di SMK ini, ya, banyak kita temuin permasalahan-permasalahan peserta didik kita. Nah, jadi pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, ini secara juga kami sampaikan, kita ataupun peserta didik kita itu memiliki kebutuhan dasar. Jangan-jangan selama ini anak-anak peserta didik itu yang bertingkah, ada kebutuhan dasar mereka itu tidak tercukupi atau tidak terpenuhi, sehingga mereka istilah itu melampiaskan dengan aksi mereka, perangai mereka di kelas ataupun di sekolah. Ya, jangan-jangan anak kita itu ada kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Apa contoh pertama?
kebutuhan bertahan hidup. Dalam hal ini contoh konkret itu belum ada bermasalah. Mereka belum sarapan pagi hari. Bagaimanapun kalau perut belum diisi, lapar, belajar tak akan nyambung. Ya, apa sudah jam-jam 11 dan 10 dari pagi belum sarapan, kita juga seperti itu. Kebutuhan dasar dia. Atau yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kalau bahasa kitanya anak kita cari perhatian, caper. Rata-rata anak-anak kita ada seperti itu. Di kelas ributlah mereka dan dapat perhatian dari bapak ibu guru sekalian. Atau yang ketiga bapak sekalian, mereka ingin diakui, ya, ingin diakui. Ketika anak kita bermasalah, jangan-jangan itu. Nah, atau mereka ingin mengekspresikan kebebasan mereka. Atau terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Jadi bapak ibu sekalian, 5 kebutuhan dasar ini kalau ke depan kita ingin bagaimana para peserta didik kita itu bisa belajar efektif, tujuan visi misi kita tercapai selaku seorang guru, maka sebenarnya kita harus memastikan bahwasanya kebutuhan dasar mereka ini terpenuhi. Tapi memang kita butuh kolaborasi bapak ibu sekalian. Kita selaku majelis guru salah satu bagian dari kolaborasi tersebut. Mana bagian kolaborasi yang lain? Tentunya kita butuh orang tua, butuh lingkungan yang sehat, orang tua yang peduli dan perhatian kepada anak mereka. Nah, jadi bapak ibu sekalian, contoh kebutuhan kasih sayang. Jangan-jangan anak kita ini bermasalahnya adalah korban broken home di rumah. Ya, mereka punya masalah di rumah. Kita sadar itu manusiawi ya, ketika orang punya masalah itu terbawa suasana masalah permasalahan ke kondisi yang lain. Anak kita punya masalah di rumah, secara tidak langsung konflik batin mereka itu terbawa ke sekolah. Ini salah satu contoh kemarin, salah satu di siswa kita di jurusan akuntansi di Bu Sadia itu, anak orang tuanya yang merit itu Bu ya. Padahal awal-awalnya anak itu baik-baik saja. Itu namanya kebutuhan kasih sayang, mereka bermasalah. Jadi di rumah mereka punya masalah, itu terbawa ke sekolah. Nah, mudah-mudahan nanti intinya kami menyampaikan, mudah-mudahan setelah ini kita memahami bahwasanya sudut pandang kita harus luas dan kita mencoba memahami akan kebutuhan dasar ini. Nah, memang ini kita tidak bisa selaku majelis guru untuk memenuhi semua ini. Kita butuh kolaborasi dan kerjasama. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya kebutuhan dasar anak kita itu terpenuhi. Selanjutnya bapak ibu sekalian, materi selanjutnya. Nah, selama ini kalau boleh saya tanya bapak ibu, ini ada namanya posisi kontrol bapak ibu. Ya, posisi kontrol itu adalah posisi kita ketika kita menyelesaikan masalah siswa gitu ya. Kalau menurut pendapat bapak ibu selama ini yang dilakukan Pak Wahyu itu di posisi mana kira-kira? Ketika menyelesaikan masalah, di posisi seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau selaku seorang teman, atau selaku seorang pemantau, atau selaku seorang manajer. Nanti kami jelaskan apa maksud dari 5 posisi ini. Tapi sebelum kami jelaskan menurut Pak Wahyu, selama ini ketika menyelesaikan masalah kita tuh cenderung di posisi yang mana? Penghukum, ya, atau pembuat rasa bersalah? Apa? Atau posisi menjadi sebagai seorang teman, kau tidak menghargai ibu, tidak menghargai bapak, itu kan posisi teman, ya? Atau di pemantau, kalau kita pemantau kita aturan, kau tahu aturan sekolah yang bagaimana? Itu memantau itu. Atau di posisi manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini bapak ibu sekalian penting bagi kita selaku seorang pendidik. Bagaimana nantinya kita bisa menyelesaikan masalah anak-anak kita itu secara bijak, ya. Nah, apa yang dimaksud ya? Kita coba yang pertama, posisi penghukum. Bapak ibu sekalian, bisa lihat di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang biasanya dilakukan penghukum. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghakimi, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti fisik ataupun mental mereka, atau menyindir. Pernah tidak kamu lakukan ini? Saya rasa pernah. Saya pun juga pernah bapak ibu sekalian ya. Kemudian, nah lihat
dampak di posisi penghukum ini Bapak Ibu sekalian hanya dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrolnya negatif Bapak Ibu sekalian. Kemudian seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu berlaku menjadi agresif. Intinya ini hanya untuk kebutuhan jangka pendek. Jadi kalau kita melihat anak bermasalah, ini memang saya pun juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di awal-awal kita pasti berada di posisi penghukum. Kita langsung mengambil sebuah tindakan insidental langsung pada saat itu yang telat langsung minta hukum push up atau nyuruh bersihin kelas, nyuruh bersihin lapangan itu. Nah kira-kira Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan ini benar atau tidak? Nah kalau secara teoris itu perlu diubah, secara teoris kita perlu ubah. Misal Bu Epi ada anak telat, ya ada anak telat. Sudah itu apa yang kita lakukan? Itu hukum. Contoh, kita suruh anak berdiri di depan kelas. Ya, kita suruh anak berdiri di depan kelas. Kira-kira ada efek jerahnya tidak? Saat itu iya, tapi besoknya kan akan ulangi lagi. Ya, maka hari ini kita harus bedakan mana hukuman, mana sanksi. Sanksi boleh, ya, sanksi boleh ya. Yang tidak boleh itu hukuman. Sanksi itu berdasarkan kesepakatan. Dan ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan pada saat itu. Misal, anak telat, kita suruh mereka lari ke lapangan. Itu hukuman atau sanksi kira-kira Bu? Ya, konsekuensi, bukan sanksi, konsekuensi ya, konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Misalnya ada anak telat datang, kita suruh mereka lari ke lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Bu Prita. Ya, oke. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Bu Heli kan guru PJOK. Guru PJOK ada anak telat. Ya, anak telat disuruh dia lari ke lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi? Sama bentuk tindakan yang diambil itu. Ya, Pak Wahyu piket sama saya kita piket anak telat. Kita suruh lari ke lapangan 5 kali. Bu Heli, guru PJOK, memang ada kegiatan di lapangan. Tapi anak telat, yang telat itu disuruh lari ke lapangan juga. Nah ini Bapak Ibu harus kita bedakan. Ketika tadi Pak Wahyu yang piket, telat anak datang, disuruh lari ke lapangan, itu hukuman. Kan tidak ada kaitannya dengan ketelatan mereka. Sementara Bu Heli, anak tetap disuruh di lapangan, karena dia belajar PJOK tentang kesehatan, tentang olahraga. Jadi ada kaitannya. Maka itu namanya hukuman. Jadi yang sangat konsekuensi yang dilakukan Bu Heli tadi adalah konsekuensi. Sementara yang dilakukan oleh Pak Wahyu adalah hukuman. Nah, kalau sudah disepakati, maksud yang disepakati itu adalah kesepakatan yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Kalau Bu Farida adalah guru PKN, ya kan? Ketika anak tidak melakukan sesuatu, maka kau harus memahami tentang undang-undang nomor sekian. Itu konsekuensi, ada kaitannya dengan pelajaran. Tapi kau tidak melakukan sesuatu, kau tulis kalimat ini penuh sebuah buku. Misalnya itu saya melanggar aturan, tulis. Anak kan dalam pemahaman kita malah itu pernah mengatakan biar Pak anak itu melatih dia menulis. Tidak ada kaitannya antara pelajaran PKN dengan melatih menulis. Tapi kalau guru bahasa Indonesia melakukan, boleh. Karena menulis. Tapi kalau bukan dia melakukan selaku guru PKN, ada hubungan. Misalnya saya melanggar aturan, saya berjanji untuk tidak melanggar aturan. Misal kita tulis, kita paksa anak menulis 1 lembar buku. Pernah melakukan itu? Kira-kira ya? Pernah melakukan itu. Dalam apakah pembenaran alasan kita lakukan adalah biar dia itu melatih apa nulisnya, misal anak di kelas 1 misalnya kan, itu namanya hukuman, kan tidak ada kaitan. Sementara kalau guru bahasa Indonesia melakukan, tidak ada kaitan, menulis.
melatih menulis. Kalau Perda melakukan, kalau nanti pahami undang-undang nomor sekian, jelaskan di depan. Mereka terpaksa itu, tapi itu konsekuensi. Resiko yang harus mereka lakukan akibat tidak memahami aturan yang disepakati. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian, itu posisi penghukum. Jadi memang kalau bisa kita mencoba meminimalisir di posisi penghukum ini. Ya kita belajar Bapak Ibu sekalian bersama ya. Yang kedua, mungkin pernah ini Ibu Elia ketika anaknya tidak melakukan sesuatu melanggar aturan, kau ini tidak berpikir, kau tidak berpikir, coba, tidak ingat kau dan orang tua kau, membuat rasa bersalah, anak merasa bersalah. Karena selama ini kita dalam pemahaman kita, biar dia tahu kalau dia itu salah. Boleh, harus anak tahu kalau mereka itu salah. Tapi yang saya katakan terlebih dahulu Bapak sekalian, membuat rasa bersalah pada posisinya biasanya guru bersuara lembut. Ibu Farida, Bu Elia, kalau Bu Setia, saya nggak yakin ya kan, karena suaranya sama saya gitu ya kan. Bu Meli ya tak lembut gitu ya kan, kalau dari jauh. Nah, yang biasa dilakukan membuat rasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ibu kecewa sama kamu. Kamu kemarin sudah janji sama ibu, kok dilakukan lagi? Pernah melakukan seperti itu? Pasti pernah. Yang kedua, yang selanjutnya, dampak pada murid dari seorang yang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tak berkata. Jadi murid merasa bersalah, Bapak Ibu sekalian, dan merasa rendah diri. Dan itu bisa nanti terlihat dari tindakan yang mereka lakukan. Akhirnya mereka, anak kita itu tidak merasa percaya diri, karena mereka merasa salah. Kalau yang cepat move on istilahnya hari ini boleh, tapi kalau anak kita ini rasa-rasakan pola mindset mereka itu agak beda dari mereka. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Nah itu berbuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ada lagi di posisi teman. Ya, di posisi teman. Guru pada posisi teman sebagai teman tidak akan menyakiti murid. Kita tidak menyakiti murid. Kemudian namun selalu berupaya mengatur murid melalui pendekatan persuasif. Kita dekat. Jadi ada nggak itu si guru sangat akrab dengan murid? Ada. Ya. Kemudian yang biasa lakukan sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Banyak alasan. Ya. Kemudian dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak sendiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Misal sebenarnya dekat dengan siswa tidak ada salah, tidak masalah ya kan. Tapi memang ada batasan-batasan tertentu yang harus kita pahami bersama. Karena ketika anak terlalu dekat sama kita, kita selalu membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Nah, ketika kita tidak ada, mereka akan punya masalah baru. Karena mereka memiliki ketergantungan sama kita. Ini yang bagus sekalian. Kemudian posisi temannya biasanya kita akrab. Akrab ini biasanya para pembina OSIS, Wakasis, kan akrab tuh sama anak-anak gitu ya kan. Nah pada dasarnya akrab itu boleh-boleh saja, tapi ketika kita ceritanya menyelesaikan masalah anak, maka harus ada memposisikan diri itu sebagai seorang guru, bukan sebagai seorang teman. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, nah ini posisi manajer. Ya, ada pemantau tadi. Nah, ada pemantau. Guru pada posisi ini Bapak Ibu sekalian selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan sudah disetujui. Nah, yang seperti Ibu Farida sampaikan tadi. Ya, berdasarkan aturan. Kemudian yang biasa lakukan posisi pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid pada posisi pemantau yaitu menitikberatkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Ya Bapak Ibu sekalian, ini juga sering dilakukan dan ini pada dasarnya kalau secara teori kemarin itu kita boleh saja pada posisi ini. Ya, kita menyelesaikan masalah berdasarkan aturan. Ya, kau tahu aturan kita datang jam berapa? Misalnya telat, tahu datang jam berapa? Jam 7.15 Pak. Sekarang jam berapa? Sekarang sudah jam 8. Berarti yang kamu lakukan benar atau salah? Jadi posisi kita itu pemantau. Ya, kita berdasarkan aturan-aturan. Kamu tahu kalau orang tidak mengerjakan PR itu apa risikonya? Biasanya kita seperti itu. Ya ada hukumannya, ada semacam itu posisi pemantau Bapak sekalian. Nah, jadi ini yang posisi pemantau dan terakhir Bapak Ibu sekalian. Ya,
posisi control manager. Jadi di sini seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Jadi di posisi manajer tadi 4 posisi yang tadi itu ada pada dia, gitu ya. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Khusus itu adalah posisi teman dan posisi pemantau Bapak Ibu sekalian. Dan seorang guru di posisi manajer ini biasanya berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi untuk permasalahan sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan terkait dengan solusi yang ditempuh berkaitan pelanggaran tertentu. Bagus sekali. Jadi kemarin kami melakukan sebuah kegiatan mempraktekkan ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Nah di situ kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, posisi manajer ini adalah posisi kita menyelesaikan masalah bersama siswa dengan meminta siswa itulah yang mencari solusi sendiri atas masalah yang mereka miliki. Ya, jadi misal anak kita punya masalah ribut di kelas. Yang pertama yang kita lakukan, kita jangan langsung mengejudge, jangan langsung menghukum, tapi kita nanti ada tindakan-tindakan Bapak Ibu sekalian, ada tindakan yang kita lakukan. Intinya di posisi manajer inilah yang harus kita pahami bersama. Nah, ya, ini pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Mana yang paling baik dari 5 posisi tadi? Nah, jelas Bapak Ibu sekalian. Dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid kita ke depan menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Manage kan mengatur. Mereka yang mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri mereka, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya, menganalisis kebutuhan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini penekanannya bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, bukan tentang hukuman dan yang lain tadi, tapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Intinya Bapak Ibu sekalian, di posisi manajer ini adalah kita berkolaborasi dengan siswa untuk menyelesaikan masalah mereka, ya, dengan berbagai macam, dengan beberapa tahapan. Nah, seperti apa tahapan Bapak Ibu sekalian? Di sini boleh kita lihat ada namanya yang pertama, anak harus memiliki sebuah keyakinan kelas. Ya, banyak ini rata-rata Bapak Ibunya adalah seorang wali kelas juga. Ya, di sini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku atau kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang sepakati bersama. Intinya Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang sama-sama antara guru dan para peserta didiknya. Jangan hanya guru saja. Itu selaku wali kelas kita buat aturan, tidak. Misal kita buat kesepakatan wali kelas kita. Apa yang kita lakukan? Disiplin, datang tepat waktu, tidak buang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, jujur dan semacamnya. Dan itu kita buat kesepakatannya bersama peserta didik kita. Jangan kita yang menawarkan, tapi mereka yang memberikan ide, pemahaman dan pemikiran mereka. Nah itu ya Bapak sekalian. Kemudian pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa beda keyakinan dengan peraturan Bapak Ibu sekalian? Ya, kira-kira ada nggak? Apa beda keyakinan dengan peraturan? Keyakinan, ya. Peraturan itu kan boleh dibuat oleh seseorang yang berwenang seperti itu kan. Tapi kalau keyakinan itu kan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, benar Bapak sekalian. Apa yang disampaikan kepada tadi memang benar. Kalau peraturan itu biasanya ada tindakan sesudah itu. Ya, ada tindakan sesudah itu. Ada dampak-dampaknya.
Resiko dari apa yang dilakukan. Kemudian keyakinan itu, ini keyakinan, sebuah kesadaran tumbuh dari diri mereka sendiri. Kalau peraturan itu dari eksternal, kalau keyakinan itu dari internal. Ya, saya yakin saya jadi orang jujur. Saya jadi orang jujur bukan gara-gara Pak Wahyu, bukan gara-gara Pak Amin, tapi karena memang saya ingin jadi orang jujur. Itu. Saya ingin jadi orang bertanggung jawab, bukan gara-gara khawatir kena marah dan semacamnya, tapi memang saya ingin jadi orang bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu sekalian namanya keyakinan kelas. Nah, selanjutnya cara berbuat keyakinan kelas ini ada beberapa stepnya. Pertama adalah bersifat lebih abstrak, jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, berkolaborasi. Itu namanya abstrak, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dinilai, ya, tidak konkret. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya umum, ya, umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas sebenarnya saya dibuat dalam bentuk positif, harus berbentuk positif. Datang tepat waktu. Apa beda datang tepat waktu dengan jangan datang terlambat, Bapak Ibu sekalian? Datang tepat waktu atau jangan datang terlambat. Pertama datang tepat waktu kalimatnya. Yang kedua kalimatnya jangan datang terlambat. Nah, ketika kita menggunakan kata jangan, itu berarti itu negatif. Ya. Jangan buang sampah di kelas, jangan buang sampah sembarangan. Atau kalimatnya jagalah kebersihan. Tujuannya kan sama. Tujuannya sama. Tapi yang pertama tadi berbentuk negatif, yang kedua berbentuk positif. Nah, makanya kalimatnya berbentuk positif. Kemudian Bapak sekalian, kelas sebenarnya jangan terlalu banyak, ya, jadi mudah diingat, kan? Ada 20, wah, anak kita tidak mampu ingat, ya. Bisa dipahami oleh semua warga kelas, ya, artinya mereka lebih gampang memahami. Kemudian sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan, jangan yang terlalu global, ya, kan? Artinya sesuatu yang erat kaitannya dengan kegiatan mereka sehari-hari. Selanjutnya sesuai dengan kondisi. Ibu sekalian, kalau tidak ada, jangan. Ya, yang sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan. Tadi saya katakan adalah kolaborasi, bukan hanya gurunya saja, tapi kolaborasi. Keyakinan kelas bisa tumbuh lewat kegiatan curah pendapat, hasil diskusi bersama, ya, curhat bersama itu. Kemudian bersedia menjadi kembali. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, bisa kita evaluasi lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah, dalam tadi baik kita kepada posisi kontrol tadi, ketika kita menyelesaikan masalah siswa, ada namanya segi 3 restitusi Bapak Ibu. Ini yang terakhir, yaitu restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Kita berikan kesempatan mereka kepada mereka memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berlaku untuk menenangkan menyenangkan orang lain. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, misal anak kita bukan gara-gara takut dengan kita, tidak. Mereka datang tepat waktu bukan gara-gara takut dengan kita, tapi karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Kemudian restitusi membantu murid untuk jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak yang kesalahan dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi ada tawaran. Misal, jadi kalau apa yang kamu lakukan? Misal anak kita mengganggu temannya, akhirnya temannya marah sama dia, terjadilah sedikit pertengkaran. Nah, anak yang dia bersalah tadi, apa solusi yang mereka lakukan? Mereka sendiri yang mencari solusi untuk atas kesalahan yang mereka lakukan. Misal dia akan mengatakan, ya saya akan minta maaf Bapak dan saya tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya Bapak sekalian, ya. Nah, di tiga restitusi ini ada langkah-langkah, 3 langkah dalam menyelesaikan masalah para siswa kita Bapak sekalian. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sana, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi tersebut. Ingat Bapak Ibu sekalian, apapun yang dilakukan oleh anak didik kita pasti punya alasan. Pasti dia punya alasan. Ya. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian apa endingnya, akhir dari permasalahan tersebut? Ya, ini yang harus sama-sama kita pahami. Ini segitiga restitusi, 3 bagus ya. Ya. Kemudian
Di segi kasus tadi menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena buat salah menjadi sukses. Dia tadi merasa salah. Kita Islam itu kita kondisinya itu kita stabilkan dulu. Ketika anak mungkin dia lagi baru saja bisa berkelahi dengan temannya, kemudian kita menyelesaikannya, jangan langsung kita tanya-tanya, langsung kita proses, kita tenangkan dulu, ya, stabilkan dulu kondisinya, gitu. Kemudian lihat, bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka. Misalnya dia akan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama, dia ngomong. Misal ada anak yang salah, biasa semua orang juga pernah salah, apa namanya? Itu namanya menstabilkan emosi, menstabilkan identitas. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional baru saja. Jadi kalau anak lagi emosi, baru saja bertengkar dengan kawan-kawannya, langsung kita ajak dia kita misal menyelesaikan masalahnya tanpa menstabilkan identitas mereka. Ini cenderung mereka tuh cenderung mereka itu berpikir kurang rasional. Bapak-Ibu sekalian. Kemudian kondisi sangat tepat digunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk masalahnya. Intinya Bapak sekalian, di bagian awal ini adalah kita menenangkan kondisi anak. Ya, kita tanya kenapa kamu tadi ribut, kok ada masalah apa gitu. Jadi semuanya harus kita stabilkan dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Nah, apa itu? Pada langkah kedua ini terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kita. Tadi Bapak sekalian, ada 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, kebutuhan dasar mana yang mereka lakukan tersebut? Ya, kemudian menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka bisa dipahami. Jadi kita memahami tindakan-tindakan yang mereka lakukan, baik positif ataupun negatif Bapak-Ibu sekalian. Nanti baru kita carikan solusi bersama. Gitu. Kemudian terakhir Bapak-Ibu sekalian menanyakan keyakinan. Bagian dari ketiga institusi ini adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan supaya apa? Keyakinan yang awal kita bahas ini tentang keyakinan kelas, gitu. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak-anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang. Jadi ketika dia sudah tenang, dia sudah mau berbagi cerita sama kita, kemudian kita tanya, kira-kira apa yang akan kamu langgar tadi? Apa keyakinan kelas yang kamu langgar tadi? Oh misal mereka, oh ya Pak, tadi saya kurang menghargai teman, tadi saya kurang sabar, tadi saya emosional. Itu namanya meyanyikan keyakinan. Ya, jadi akhirnya mereka menyadari akan kesalahan mereka sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, segitiga institusi ini menemukan motivasi internal, artinya mereka sendiri yang ingin menyelesaikan masalah mereka. Kita hanya membantu. Ini Bapak Ibu sekalian ya, segitiga institusi. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi tentang budaya positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga institusi dan yang lain tadi, tentunya kita berharap kedepannya ini bisa kita terapkan. Artinya bagaimana nanti budaya positif di sekolah kita itu bisa diterapkan dengan baik. Kita menyelesaikan masalah, kita yakin lah, tidak mungkin kita tidak akan menemukan masalah. Pasti akan kita menemukan masalah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita bisa menghidupkan budaya positif di sekolah kita, di SMK yang dituju selama tercinta ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bisa memberikan sedikit informasi, pencerahan dan memberikan sebuah pemahaman baru bagi kita semua bagaimana kita memposisikan diri kita ini sebagai seorang guru. Dan tentu kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau dari apa yang kami sampaikan tadi ini ada yang kurang pas, kurang tepat, bukan bermaksud menggurui, tapi kami ingin berbagi informasi saja kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Bergerak, menggerakkan adalah moto di pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan kita sama-sama tergerak untuk menanamkan budaya positif di sekolah ini. Kemudian kita menggerakkan budaya positif di sekolah ini. Kita bergerak untuk melakukan budaya positif di sekolah ini, Pak Wahyu.
dan kita bisa menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan yang ada di sekolah kita ini untuk menanamkan budaya-budaya positif di sekolah kita ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Low battery. Please charge. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat dari apa yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Kami akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, hari ini kita sebagaimana kalian ketahui, kita sebentar lagi akan memasuki naik kelas kita ya. Kita akan masuki semester ganjil tahun pembelajaran 2024-2025. Jadi pada hari itu Bapak sudah ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi wali kelas kalian. Maka oleh karena itu, sebelum kita nanti mulai proses pembelajaran, Bapak mengajak hari ini kita mempersiapkan untuk menghadapi proses pembelajaran kita yang akan datang. Nah, jadi pada hari ini Bapak ingin mengajak kita semua untuk membuat tata tertib kelas kita nanti. Ya, bagaimana kelas kita bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Nanti dari tata tertib kita itu nanti kita berharap kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas dan berakhir dengan keyakinan kelas. Ya, bagaimana itu nanti kita bentuk? Bapak minta kerjasama kita semua. Ya, Bapak ingin kalian memberikan pendapat apa saja tata tertib kelas yang perlu kita sepakati bersama. Nanti dari tata tertib kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas kita. Keyakinan itu adalah prinsip, ya. Prinsip sebagaimana misal kamu ingin menjadi orang yang lebih baik di akhir masa akan datang. Itu namanya sebuah prinsip atau sebuah keyakinan. Baik, karena sekalian ya, jadi biar karena waktu kita tidak banyak, Bapak mengajak kalian membuat tata tertib atau peraturan kelas kita. Ada yang punya usulan tidak? Apa tata tertib atau aturan kelas yang ingin kita sepakati bersama? Tapi Bapak minta tulis di depan. Apa saja? Misal dapat sekarang nih peraturan kelas, peraturan kelas 11 TKJ ya di kelas kita ya. Nah sekarang Bapak ingin dari kalian untuk memberikan pendapat apa saja tata tertib atau peraturan kelas yang ingin kita sepakati bersama. Ingat, ini jangan memberatkan kita semua. Peraturan yang benar-benar bisa kita sepakati dan bisa kita jalani. Ya, jangan pula yang aneh-aneh. Gitu. Nah, kan bisa peraturan kelas kita apa? Kita boleh datang jam 9 dan balik jam 12. Kan aneh-aneh namanya ya. Pak, kita boleh pakai pakaian yang terserah kita, kayak orang kuliah. Itu kan aneh. Jadi yang sesuai dengan kelas, kondisi, lingkungan sekolah kita. Oke, Bapak ingin minta pendapat kalian. Siapa yang bisa? Tapi Bapak minta tulis di depan ya. Ya. Oke, apa peraturan kelas yang kita sepakati? Ya. Apa kira-kira? Jangan duduk kita
jangan buang sampah sembarangan. Oke, boleh. Ayo. Nanti kita sepakati ya. Kalau misal kira-kira kalau usulan itu mana agak berat, bilang saja Pak itu berat, gitu ya. Sepakati saja. Oke, jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah. Kurang A-nya apa Anda? Ya, buang sampah sembarangan. Tengok kadang kita itu ada sudah minum dibuang ya. Ya bagus. Ada punya ide yang lain? Ada? Penting sekali. Jangan membuli atau mengganggu teman. Coba tulis. Ya. Jangan membuli atau mengganggu teman. Ada yang suka bully nggak? Ada yang suka bully ya? Ada korban bully ya? Nggak ya? Nggak pernah ya? Jangan membuli. Ini memang permasalahan besar nih ya, yang suka membuli atau bahasa kita tuh ngata-ngatain kawan ya, baik membuli secara fisik, jangan pernah, atau ngata-ngatain kawan pernah? Kalau nyebutnya di medsos pernah nggak? Nggak ya, sampai bagus ya. Ya, jangan membuli dan mengganggu teman, bener. Ada penelitian lagi? Kira-kira? Iya, jangan merusak fasilitas sekolah. Benar. Ya, coba bantu tulis. Ya. Kadang masih ada nggak kalau zaman sekarang yang nulis nyoret apa? Nyoret di meja. Angga Lok Aisyah. Oh, itu ada dulu ya? Ada? Sekarang nggak lagi. Ya, jangan lah nyoret. Kalau sebentar sekolah dulu itu tulis nama kawan di sini. Apa namanya? Ya. Jangan merusak fasilitas sekolah ya. Fasilitas atau oke, bagus. Ada punya ide lagi? Tambah? Oh iya benar. Yo, coba tulis. Tidak makan dan minum dalam kelas. Sepakat tidak makan dan minum dalam kelas. Boleh Pak, tapi syaratnya harus ditraktir semuanya. Boleh kayak gitu? Boleh ya. Boleh enggak? Tidak makan dan minum dalam kelas. Boleh dong. Tapi ada waktunya ya. Orang lagi belajar tidak pas ya. Boleh sih bawa minuman, bawa makanan boleh ya. Tapi nanti waktunya yang kita atur. Tidak makan dan minum dalam kelas. Bagus. Masih ada tambahan kira-kira? Cukup? Apa? Ini yang paling penting. Jangan bolos. Coba tulis. Jangan tulis. Ada yang suka bolos? Waktu kelas 1 mulai. Ada yang suka? Gak suka bolos ya? Ini kalau rajin, ini anak rajin nih. Ada yang suka bolos? Ini katanya cuma anak cowok yang suka bolos gitu ya? Enggak juga ya? Ada 2 cewek yang bolos. Tapi di sini enggak, ini saya lagi rajin semua nih ya. Jangan sering bolos. Ya, dalam belajar ya. Ini apalagi jam-jam terakhir ya. Banyak yang suka bolos. Jangan main HP. Nah, masih ada yang ingin tambahan nggak kira-kira? Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Oke, boleh, mantap. Coba terus. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Ya. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Ya, karena kita di sekolah kita ini beraneka ragam, sesuaikan. Sholat subuh berjamaah, kita juga sering tuh sholat subuh berjamaah. Sering ikut sholat subuh berjamaah. Ya, doa sebelum belajar, jangan lupa mengakhiri belajar. Oke, mantap. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada yang ingin menambahkan lagi? Punya ide? Nah, itu penting tuh. Jangan bicara kotor atau bicara kasar ya. Oke, mantap. Coba bantu tulis di depan. Baik itu dengan teman, apalagi dengan guru ya. Jangan bicara kotor atau kasar ya. Dan
Nah, kita lengkapi lah 10. Ada nggak? Siapa yang punya ide lagi? Ada yang punya ide? Apa kira-kira? Ada yang punya ide? Kita lengkapi 10. Ini 9. Atau cukup? Ada yang ingin ditambahkan tentang peraturan kelas kita? Tidak? Cukup? Oke, cukup ya. Nah, baik. Jadi kita sudah sepakat nih. Ini dari kalian ya. Kita sepakati nanti. Jangan ribut ketika belajar. Sepakat? Oke. Jangan terlambat datang ke sekolah. Sepakat? Oke. Jangan buang sampah sembarangan. Sepakat? Jangan membuli dan mengganggu teman. Sepakat? Jangan merusak fasilitas sekolah, kursi, meja, dinding dicoret-coret. Sepakat? Tidak makan dan minum dalam kelas. Yakin nih? Nanti nyesal kalau tak buat aturan nih. Yakin? Oke. Jangan sering bolos. Jangan bolos. Iya. Sepakat? Kita tahu bolos. Ya kan? Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Nanti dipanggil-panggil ngajak sholat zuhur tidak mau. Ini nih. Oke, terakhir. Nah, ini jangan berbicara kotor atau kasar. Nah, ya, ini sepakat ya. Mantap sekali. Ya, benar sekali. Ini kurang lebih sebenarnya banyak. Ya, cukup ini mewakili dari semua catatan kita nanti. Oke, baik. Jadi ada sekalian. Ini peraturan kelas yang kita sepakati bersama. Ingat ya, ini kesepakatan bersama. Kalau kita sudah sepakat berarti kita jalani bersama-sama. Nah, dari sini tengok ini. Bapak ingin kita mengubah sedikit. Ya, redaksi bahasanya. Ya, redaksi bahasa itu artinya kalimatnya coba. Tujuannya sama. Karena di sini kalian terlalu banyak menggunakan kata-kata yang mengandung unsur negatif. Ini ada kata jangan, ada tidak, itu namanya negatif. Ya, kita ubah menjadi unsur positif. Misal, jangan berdiri. Itu adalah negatif. Positifnya menjadi duduklah. Itu ya. Jangan marah. Berarti untuk negatif positifnya Nah, karena dari simpulan ini kita ubah. Bapak minta satu orang saja yang menulisnya. Nanti silahkan yang lainnya menyampaikan ide. Siapa bisa bantu Pak? Kita bisa bantu Pak? Bantu. Ya, kita ubah menjadi apa? Kalimat positif ya. Gimana? Kesepakatan kelas. Ya, peraturan kelas kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Nah, tapi kita ubah menjadi yang berbentuk positif. Coba kita bantu. Yuk, siapa yang punya pendapat? Dari kata jangan ribut ketika belajar itu diubah menjadi apa kira-kira yang pas? Nah, menjaga ketenangan kelas itu. Menjaga ketenangan kelas. Ya. Sebenarnya kan tujuannya sama, cuma berbeda kalimatnya saja, dari negatif menjadi positif. Menjaga ketenangan kelas. Yang kedua, jangan terlambat datang ke sekolah. Apa kira-kira kalimat positifnya? Punya ide? Jangan datang tepat waktu. Gitu. Kan sama aja itu. Jangan terlambat, datang tepat waktu sama aja. Cuma kalau jangan terlambat itu negatif, datang tepat waktu positif. Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Baik kelas ataupun lingkungan sekolah. Oke, mantap. Yang nomor 4, jangan membuli dan mengganggu teman. Toleransi
ya. Mentang-mentang ini biasanya laki-laki tuh ada perempuan aja lah yang nyapu. Ya sama saja ya. Kita harus tanggung jawab. Kalau saling menghargai, berlaku toleransi. Kita gabungin toleransi saja. Toleransi menghargai perbedaan. Menjaga fasilitas sekolah. Ini sama dengan yang nomor 3 ya, tanggung jawab. Kalau makan dan minum pada waktunya, nggak perlu tulis deh, karena sudah ada ya. Kalau makan dan minum pada waktunya, kenapa nilai kita? Bisa dengan aktif ya, sama dengan disiplin tadi sama ya. Kalau aktif dalam kegiatan belajar, sama dengan nilai keyakinan kita apa? Kalian bisa dalam belajar aktif, tidak minta tidak punya kawan, itu sama dengan mandiri ya, mandiri. Oke. Kalau menjalankan ibadah nilai apa? Taat ya. Religius, menghargai. Berlaku sopan dan santun. Ya, sama dengan menghargai. Ya, menghargai. Oke, terima kasih ya. Jadi inilah anak-anak sekalian, keyakinan kelas terhenti. Jadi maksudnya ini nanti kita sepakati, ini harus pegang. Kalian harus menjadi siswa yang sopan dan santun, harus menjadi orang yang disiplin, tanggung jawab, toleransi, menghargai perbedaan, mandiri, jangan udah nyontek dong saya ya, gitu, religius ya. Apalagi kita tadi contohnya menjalankan ibadah, menghargai ya, hargai kawan. Nah inilah keyakinan kelas. Ada tambahan? Sesuai atau pas atau gimana? Cukup. Oke, nah jadi teman sekalian, inilah hasil dari diskusi kita pada hari ini ya. Bapak berharap keyakinan kesepakatan kelas ini sama-sama kita jalani nanti ya, semuanya saling bertanggung jawab. Kita jadikan kelas kita itu kelas yang aktif, efektif ya. Kita buat kelas kita ini menjadi sebuah kelas yang hidup dan berwarna ya. Jadikan ini sebagai keluarga kalian. Nanti kita kelas 2 kita mulai. Makasih ya. Itu saja apa yang mau kita kali ini. Terima kasih banyak atas saran masukan keren kalian ya. Apa tadi ide-idenya tentang kesepakatan kelas kita. Terima kasih atas masukan ide sarannya, mudah-mudahan ini bisa kesepakatan dan kita jalani bersama-sama nanti. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Al-Faridi dari kelas 11 SMK Negeri 7 Sarolangun. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang pembuatan keyakinan dan yang telah dilakukan oleh Pak Lakoni di kelas saya. Saya merasa sangat senang karena keyakinan kelas yang dibentuk sangat penting bagi kami. Misalnya bagaimana saya harus menjadi siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan religius, dan lain-lain. Pak Lakoni memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sesuai dengan kondisi kelas kami. Mudah-mudahan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tersebut bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.